Halo semua, gue Guntur. Gue adalah pemain Pokemon PGC. Di sini gue akan ngebuat series video yang akan menceritakan perjalanan gue selama gue ngikutin World Cup of Pokemon. Sebelumnya perkenalan dulu, gue udah pemain Pokemon dari lama. Basically gue start dari generasi satu, start casual battle ya, maksudnya for fun, nggak yang serius. Battlenya itu tahun 2011-2012. Mutusin untuk benar-benar serius ngedalamin PGC itu di tahun 2018. Oke, um, World Cup of Pokemon. Sebelumnya gue akan ngejelasin dulu. World Cup of Pokemon ini adalah turnamen grassroots. Jadi ini nggak resmi ya. Ini bukan dari Pokemon Company resmi. Ini adalah turnamen yang diadain oleh komunitas Victory Road Town ini yang ngadain. Turnamen ini mempertandingkan negara melawan negara lain. Jadi kalau biasanya turnamen Pokemon itu perorangan yang tanding, ini tandingnya antar negara. Gimana sih tandingnya antar negara itu? Jadi tanding antar negara itu nanti akan diselenggarakan 8 versus 8 dalam babak grup dan babak qualifier. Kalau ada yang menang dia dapat 1 poin untuk negaranya. Jadi nanti terakhir di total berapa jumlah yang menang. Kalau lebih banyak salah satu negara dia dinyatakan menang di pertandingan itu. Langsung aja kita masuk ke websitenya. Ya, ini ngejelasin ada 55 tim yang tanding selama 10 minggu. Untuk babaknya sendiri ini ada 3 babak. Babak qualifier yang pertama, jadi semua negara yang tanding, 55 negara itu diundi untuk masuk ke dalam grup-grup di stage qualifier. Ada grup yang isinya 4 dan ada grup yang isinya 3 karena jumlahnya tadi ya nggak pas untuk semuanya dapat 4 atau semuanya dapat 3, jadi dibagi gantung undian. Indonesia ada di grup O bersama Hong Kong dan Paraguay. Top 2 dari semua masing-masing grup ini akan lanjut ke babak group stage. Nah, di group stage ini satu grup terdiri dari 4 tim. Ini nih Indonesia, ini yang stop di sini Indonesia. Indonesia masuk grup 6 bareng Italia, Singapura dan eh, Panama. Oke, sekarang lanjut aja ke timnya. Ini tim Indonesia. Manajernya ada Hafiz dan Shegi. Jadi Shegi ini yang pertama kali dikontak dari pihak Victory Road untuk membentuk tim Indonesia. Cuman karena Shaggy ini nggak ngerti tentang VGC ya, dia bukan pemain VGC ya, dia judge ya. Jadi dia nggak ngerti lah seluk-beluknya bagaimana apa yang harus dilakuin, bagaimana cara milih tim dan whatever. Jadi dia nunjuk Hafiz untuk megang timnya yang ngerti dari sisi VGC-nya, sisi kompetitifnya. Timnya bisa kita lihat di sini ada Altwin, Joshua, Andi, Jonathan Zain, NJ, Janala, Daniel, Gin, Adrian, Helson, dan gue sendiri. Seleksinya di sini adalah pertama Shaggy nentuin dari orang-orang yang auto masuk. Jadi orang-orang itu dipilih dari satu top 4 sirkuit grassroots tahun lalu, tahun 2020. Ada gua, Hafiz, Danjo, dan Adrian. Terus ada juga Andi, ini masuk sebagai juara dari sirkuit grassroots tahun ini. Dan habis itu Shaggy ngadain qualifier turnamen sekali. Waktu itu formatnya masih seri 9. Dari turnamen itu diambil top 3 siapa waktu itu ya? Janala, Gin dan Helson. Oke, jadi 3 dari itu. Nah, 4 sisanya NJ, Joshua, Altwin dan Jonathan Zain ini diambil dari jalur yang terakhir yaitu jalur leathering plus tryout. Jadi leathering itu dalam waktu yang ditentukan itu harus mencapai sekian rating untuk bisa masuk ke tryout. Di tryout itu nanti diseleksi lagi oleh gua dan Hafiz dan Adrian. Kita bertiga kita ngeliat replaynya. Jadi kita battle sama mereka best of 5. Kalau kita udah ngerasa cukup, kita bisa ambil keputusan. Kalau kita merasa ada yang kira-kira
belum yakin nih kita bisa minta mereka lagi untuk tanding lagi. Dari situ kita seleksi, kita lihat playnya, diambil 4 orang tadi yang disebutin. Oke. Nah, sekarang langsung aja masuk ke hasil pertandingan qualifiers minggu pertama kita lawan Paraguay. Indonesia di sini berhasil menang 7-1. Kita lihat sendiri dan langsung masuk aja ke babak, kita lihat grupnya ya. Kita grup O. Paraguay di sini kalah 2 kali sama Hong Kong dan kita. Hong Kong kalah sama kita, jadi dia poinnya 3. Kita penyenam karena kita berhasil menang 2 kali. Selanjut babak grup stage. Jadi kita tadi udah berhasil lolos babak grup stage. Nah, di sini langkah kita terhenti ya. Kinda heavy hit, honestly. The first week of the group stage, we got 7-1 by Italy. Uh, Setelah kita masuk dari babak qualifier, we look strong. We look strong. I mean, like Hong Kong punya beberapa pemain yang udah ada di Worlds beberapa kali lah. Hong Kong kelihatan kuat dan kita berhasil menang. So ya, orang banyak yang bilang, oh we did a good job on whatever. But ini lawan Italy, it comes down to us as a reality check, to be honest. Like for most of us, for most of the team. 7-1 this is not a score that we taken lightly. Although, yeah, we have to admit that Italy is really, really strong. Like, people talk like maybe Italy can actually be the world champion this year as a World Cup winner. Oke, dan kita kalah 7-1, which is, yeah. Next, kita lawan Panama. Okay, this is where we bounce back. I don't know if it's counted as bounce back or not, but kita berhasil menang 8-0. Jujur di sini ada ngebantu juga faktor bahwa beberapa, mostly kayak 4 atau 5 orang dari tim Panama itu nggak ngubah tim sama sekali. Jadi kita bisa tahu mereka akan bawa apa. Di situ kita bisa prep, and it's really really helps. Ya, kita menang 8-0, which is we take it as a good sign, but we know, or at least I know, next opponent is Singapore. Dan gue tahu orang-orang Singapura, gue sering main bareng mereka. Gue juga udah sering main di negara mereka. Gue ke Worlds bareng mereka. Gue ke internasional bareng mereka. So like, I know how good they are. I know how they operate. Expected. To be honest, is expected. 7-1 we lost. We lost 7-1 against Singapore. These players are strong. We got Melvin, we got Low Wei-in, Yoko, Harold. Well, pretty much semuanya bisa main lah. Semuanya bisa main. And they know what to do. They've been experienced a lot. Semua yang di sini at least pernah ke level internasional. Mostly, I think. So, yep. That 2 loss makes us third in the group. Di sini kita stop. Oke. Dan, well, sedikit aja kelanjutannya ada lihat tim runner up dan juara dari masing-masing grup masuk babak top 16. Nah, di sini top 16 ini udah single elimination. Anywho, itu sekilas aja intronya. Untuk nextnya gue akan ngebahas my thought process, where do I think I can do better, where do I think I did wrong, or ya basically apa yang gue pikirin tentang match itulah. Oke, jadi gitu ya, Indonesia langkahnya harus terhenti di babak group stage. To be honest, ini sesuai dengan apa yang gue prediksi di awal. Banyak yang harus dibenahin lah dari tim ini kalau emang kita mau lebih lanjut lagi, lebih kompetitif lagi. Tapi juga dari sisi pengalaman, pengalaman kita ngelawan orang luar atau pengalaman kita ikut di turnamen kayak World Cup seperti ini yang formatnya tiap minggu bisa ganti tim, itu juga sangat-sangat minim.
mindset juga, to be honest, we didn't have the right mindset to win at this tournament from the beginning. Bahkan metode yang dipakai untuk seleksi peserta pun itu tidak dengan mindset yang untuk memilih yang benar-benar yang terbaik. So, yeah, this is what it is. Untuk nextnya, gue akan mulai upload my point of view from my matches. Start dari match pertama gue lawan Paraguay. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. See you later.